Pernah nggak sih kalian berpikir untuk berhenti aja jadi orang baik? Jujur aku pernah. Bahkan aku juga pernah berpikir untuk berbuat baik kepada mereka yang berbuat baik aja sama aku. Mereka yang suka jahatin kita ya balas aja biar tahu rasa. Tapi aku pernah dengar kajian yang akhirnya merubah pandanganku tentang itu. Setidaknya ada 3 alasan kenapa kita harus menjadi orang baik dan selalu berbuat baik kepada siapapun. Yang pertama, kita diciptakan untuk menjadi baik. Ada orang bilang kalau semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tapi karena aku nggak mempelajari semua agama, maka aku hanya akan membahas dari sudut pandang agamaku, yakni Islam. Dalam surat Al-Isra ayat 7, Allah berfirman yang artinya, jika berbuat baik, maka kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan kalau kalian pernah dengar nih sejarah Islam, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami penolakan dan dilempari batu di Taif, beliau memilih untuk mendoakan mereka. Padahal malaikat Jibril bersedia membalas keburukan orang Taif saat itu. Namun apa yang diminta Rasulullah? Beliau justru berdoa dan meminta agar dari orang-orang Taif itu lahir generasi yang menyemani Allah dan tidak menyekutukannya. Tentu lebih banyak lagi ya dalil dan sejarah dalam Islam tentang pentingnya berbuat baik. Bahkan jika boleh jujur, kita sendiri sebagai manusia tentu akan nyaman dan senang dengan perbuatan baik, iya kan? Kita akan lebih senang melihat orang tersenyum, memaafkan, saling menolong, dan mengingatkan dalam kebaikan. Sebaliknya, kita tidak suka melihat orang marah-marah, menggibah, bermusuhan, dan saling dengki satu sama lain. Bukankah itu sebuah naluri bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk mencintai kebaikan? Allah yang menciptakan kita lebih tahu segalanya. Allah pula lah yang menanamkan itu pada diri kita. Bahkan saat hati kita tidak tersentuh oleh kebaikan, maka banyak-banyaklah memohon ampun. Karena itu bisa jadi disebabkan dosa-dosa kita. Na'udzubillah. Yang kedua, kita harus selalu berbuat baik karena kebaikan itu sangat tipis dan mudah pudar. Coba deh teman-teman perhatiin. Pernah nggak sih teman-teman itu berbuat baik kepada seseorang, katakanlah 1 tahun atau 5 tahun, dan di akhir tahun, karena kondisi mungkin hormonal, akhirnya kita nggak sengaja nih marah kepada orang tersebut. Kira-kira apa yang akan dia ingat? Kebaikan kita selama tahunan tadi, atau sifat marah-marah kita yang mungkin hanya 5 menit? Banyak sekali kebaikan-kebaikan kita yang akhirnya terkubur oleh keburukan, walaupun keduanya tidak sebanding. Bahkan, jika kebaikan kita disebutkan, mungkin akan ada yang menimbali, tapi dia pernah gini-gini loh. Boom, balik lagi keburukan kita yang akan menonjol. So, inilah salah satu alasan kenapa kita harus konsisten untuk berbuat baik. Karena sekali aja kita berbuat keburukan, semua kebaikan kita akan terlihat seperti gelembung, menguap sebentar dan hilang. Terus gimana dong kalau kita nggak sengaja berbuat salah? Ya, I know, kita harus mengakui bahwa keadaan seseorang tidak selamanya sama. Kadang iman kita naik, kadang turun, faktor hormonal, atau keadaan lainnya. Jika sudah seperti itu, maka kembalilah ke jalan kebaikan itu sendiri. Meminta maaf adalah suatu langkah awal, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Berat, tentu, tapi yakinlah semua akan terasa lebih lega jika kita berani melangkah di tahap ini. Teruslah perbaiki keadaan dan hubungan antar sesama, serta belajarlah agar itu tidak terulang lagi. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah agar senantiasa diberi keistiqomahan untuk melakukan kebaikan. 3. Kita harus selalu berbuat baik karena kebaikan itu akan kembali ke diri kita sendiri. Kalau ada orang jahat ke kita dan kita memilih memperlakukan dia dengan baik, apakah kita rugi? Jawabannya tidak. Karena bisa jadi kebaikan kita akan dibalas dia suatu saat nanti, bukan saat itu juga. Bisa jadi saat kita sulit, ada orang lain yang entah dari mana datangnya, tiba-tiba membantu kita. Bisa jadi kembali dalam bentuk pahala yang akan kita nikmati di akhirat nanti. Ingat ya, tidak semua hal itu akan kita dapatkan di dunia.
Bahkan kalau dipikir-pikir, balasan kita di akhirat lebih berguna untuk kehidupan kita nantinya, bukan? Karena ada masanya kita tidak punya apa-apa, hanya bisa mentransfer antara dosa atau pahala. Terlepas dari itu, semoga kita menjadi orang-orang yang Allah mudahkan hisapnya. Amin. Dan sebagai penutup, ada pesan dari ceramah tersebut yang akhirnya saya ingat sampai sekarang. Jangan bawa musuh ke akhirat. Gimana? Semoga sedikit sharing kali ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Dan terakhir aku mau tahu tanggapan kalian tentang kebaikan. Apakah kalian sependapat dengan yang aku utarain di video ini? Komen di bawah. Siapa tahu pandangan kalian bermanfaat untuk penonton lainnya. Makasih udah nonton video ini dan see you!